Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yusril Mahendra Simbolon, NIM 119280082 dari Prodi Teknik Kimia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang energi dan perubahan kimia. Sebelumnya, untuk mengetahui jenis soal ini, kita harus mengerti apa itu energi dan perubahan kimia. Kita harus mampu mengintrospeksikan bentuk energi dan perubahan kimia. Di dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang energi molekul, termokimia, serta perubahan-perubahan kimianya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, saya akan membahas salah satu contoh soal dari kimia dasar 1, yaitu tentang energi dan perubahan kimia. Di dalam soal ini disebutkan, untuk mengetahui suatu jenis logam, dilakukan percobaan berikut ini. Lalu hasil perhitungannya dicocokkan dengan tabel. Tabel yang dimaksud dengan ini, teman-teman. Suatu logam warna coklat jingga mengkilap sebanyak 12,18 gram, mempunyai temperatur 65 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 25 gram air yang temperaturnya 22,55 derajat Celcius. Nah, masuk sekarang dalam pertanyaan. Dalam pertanyaan A, jenis kalorimeter apa yang cocok digunakan dalam percobaan ini? Kita buat dulu dalam solusi. Solusi untuk menjawab contoh soal kimia dasar 1 ini, bagian A, yang pertama, langkah pertama adalah kita harus mengetahui apa itu sebenarnya pengertian dari kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor, suhu, dan kalor jenis. Bisa. Nah, sedangkan jenis kalorimeter itu ada 2. Kalorimeter ada 2. Yang pertama, coffee cup kalorimeter. Coffee cup kalorimeter ini yang dimaksud adalah tekanan atau P-nya konstan. P konstan. Biasanya coffee cup kalorimeter ini digunakan untuk mengukur kalor pelarut, asam basa, titrasi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam coffee cup kalorimeter ini, satu hal yang perlu diingatkan teman-teman, untuk mengukur massa jenis logam, contohnya, logam nanti tidak akan bercampur aduk dengan air di dalam kalorimeter. Logam tidak akan bercampur aduk dengan air dalam kalorimeter. Yang saya sebutkan barusan berhubungan nanti dalam soal bagian yang ke B. Ya, bagian yang ke B. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bom kalorimeter. Bom kalorimeter ini, teman-teman, volume konstan. Berarti di sini yang dimaksud dengan bom kalorimeter ini adalah racikan-racikan bom, biasanya oksigennya, gas oksigennya yang berlebihi. Nah, tekanan oksigennya biasanya kalau nggak salah 30 atmosfer tekanan oksigen. Maksud saya, maaf, karbon dioksida. Tekanan karbon dioksidanya melebihi di dalam bom kalorimeter ini. Selanjutnya, dari penjelasan saya ini berarti teman-teman bisa menjawab jenis kalorimeter apa yang cocok digunakan dalam percobaan ini. Ya benar, tentunya yang digunakan adalah kalorimeter coffee cup. Kenapa kalorimeter coffee cup? Dimana? Karena kalau kita analisis massa jenis logam tidak akan bereaksi dengan air, dan tekanan selalu konstan. Ini teman-teman alasannya, sesuai yang saya jelaskan tentang pembagian kalorimeter. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang bagian B. Jika temperatur air menjadi 27,25 derajat Celcius dari pengertian sistem, yang manakah disebut sistem?
sebelum menjawab soal bagian B ini, teman-teman harus mengetahui apa itu pengertian sistem. Sistem dalam perubahan kimia dan energi dan perubahan kimia, sistem menjadi pusat perhatian. Dalam soal kita ini, sistem menjadi sumber panas. Berarti bisa dong kita cari yang mana sistem di dalam kasus soal kita ini. Coba kita analisis teman-teman. Dalam soal ini, dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 25 gram air yang temperaturnya 22,55 derajat Celcius. Setelah dimasukkan, ternyata temperatur air menjadi 27,25 derajat Celcius. Terjadi perubahan suhu. Yang 27,25 derajat Celcius ini merupakan suhu yang berubah atau suhu campuran. Sehingga yang menjadi pusat perhatian atau menjadi sumber kalor di sini adalah massa jenis logam. Benar. Logam. Kenapa logam? Karena ini adalah sumber kalor. Lanjut soal yang C. Dari pengamatan B, berapakah jumlah kalor air jika massa jenis air 4,184 Joule gram Kelvin? Pertama, kita tulis dulu teman-teman. Untuk menjawab bagian C ini diketahui. Untuk bagian C ini kita harus mengetahui massa jenis air. Ada dalam soal. Kita tulis dulu semua apa yang diketahui dalam soal ini. Diketahui suatu logam warna coklat sebanyak 12, berarti sini massa logam. Massa logam sama dengan 12,18 gram. Terus dimasukkan yang mempunyai temperatur. Temperatur logam, berarti di sini T logam. T logam sama dengan 65 derajat Celcius. Atau kita harus mengubahnya ke dalam Kelvin, sama dengan 338 Kelvin. Terus dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 25 gram air. Di sini massa air, berarti massa air sama dengan 25 gram. Massa air 25 gram yang temperatur air sama dengan 25,55 derajat Celcius atau sama dengan 298,55 Kelvin. Nah, dalam soal bagian C, dari pengamatan B, berarti kita harus analisis dulu pertanyaan B. Pertanyaan B di mana? Jika ternyata temperatur air menjadi 27,25 derajat Celcius. Maksudnya ini teman-teman, kita harus menganalisis kenapa temperatur air menjadi 27,25 derajat Celcius. Karena setelah dimasukkan massa logam ke dalam air yang berisi 25 gram tersebut, berarti suhunya 27,25 derajat Celcius itu merupakan suhu campuran antara logam dan air. Berarti di sini saya buat T campuran. T campuran sama dengan 27,25 derajat Celcius atau sama dengan 300,25 Kelvin. Nah, kita masuk ke pertanyaannya teman-teman, tinggal perhitungan. Massa jenisnya dikasih tahu 4,184 Joule gram Kelvin. Ditanya adalah berapakah kalor air. Masuk ke langsung teman-teman ya. Di sini. Masuk ke Q sama dengan kalor air itu adalah Q air sama dengan massa air dikali C. Ini C ini maksudnya massa jenis air dikali perubahan suhu. Nah, ini merupakan rumus dari atas Black yang akan dibahas nantinya. Massa air ini adalah sesuai dengan ini 25 gram dikalikan dengan C airnya 4,184 Joule per gram Kelvin dikalikan dengan delta T ini maksudnya T2 dikurang T1 atau
T campuran dikurang T awal air. T2 nya yang mana? Yang ini, T campuran dikurang T air. T campurannya adalah 300,25 Kelvin dikurang 298,55 Kelvin. Nah, ini tentang perhitungan matematika saja. Maka nanti teman-teman dapat hasil massa kalor air, maksud saya kalor air, hasilnya nanti 177,82 Joule. Nah, jadi itulah jumlah kalor air. Maka jumlah kalor air sebanyak 177,82 Joule. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam soal bagian D, soal yang terakhir. Logam apa yang berwarna coklat tersebut? Maksud dari soal ini adalah kita harus benar-benar menganalisis logam apa yang berwarna coklat tersebut. Kalau ditanya logam apa yang berwarna coklat tersebut, yang pertama kita pikirkan adalah apa? Ya benar, massa jenis logam itu apa? Sehingga setelah dapat nanti massa jenis logamnya apa, kita sesuaikan dengan tabel yang dimaksud dengan ini. Inilah maksud tabel yang ada dalam soal ini. Berarti yang kita cari adalah C logam, massa jenis logam. Terdapat rumus untuk menjawab D itu. Q air sama dengan min Q solid teman-teman. Perhatikan. Q airnya tadi berapa? Kita sudah mendapat Q air 177,82 Joule. Q air sama dengan min M massa logam dikalikan dengan C logam dikalikan dengan perubahan suhu. Perubahan suhu yang dimaksud dengan ini adalah C campuran ya. C campuran dikurang T logam. Nah, K-nya tadi berapa? Ya, 177,82 Joule sama dengan min massa logamnya. Di sini ada teman-teman 12,18 gram. 12,18 gram. Yang dicari adalah C logam, terus dikalikan dengan perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah suhu campuran dikurang suhu logam. Suhu campurannya ada berapa? Nah ini 300,25 Kelvin dikurang suhu logamnya 338 Kelvin teman-teman. Nah nanti minusnya ini mati dari ini. 300 kurang 338 kan minus, jadi otomatis minusnya nanti mati. Berarti C sama dengan jumlahnya ini 12,18 dikali 300 kurang 300,25 dikurang 338 itu sama dengan 177,82 per 459,795. Maka dapatlah nanti C-nya, massa jenisnya 0,387 Joule per gram Kelvin. Nah, dari massa jenisnya ini berarti kita dapat menjawab soal bagian D. Logam apa yang berwarna coklat tersebut? Tinggal kita cocokkan di sini. Logam yang berwarna coklat adalah yang sesuai dengan massa jenisnya adalah logam koper atau Cu 0,387. Jadi logam tersebut adalah koper atau Cu. Demikian teman-teman hasil penjelasan saya tentang energi dan perubahan kimia. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.